Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Muhammad Tamrin. Saya dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait yang saya ampu tentang manajemen pemasaran jasa. Pemasaran jasa ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi manajemen dan biasanya diberikan pada semester 6 dengan bentuk 3 SKS. Kemudian untuk capaian pembelajaran program studi manajemen dihubungkan dengan mata kuliah pemasaran jasa. Dalam proses perkuliahan ini ada 3 komponen utama yang menjadi penekanan dalam pembelajaran. Pertama adalah pemahaman konseptual. Dan pemahaman konseptual ini mahasiswa akan mempelajari teori serta karakter simbolik dalam dunia jasa yang membedakannya dengan pemasaran jasa. Yang kedua, analisis dan studi kasus. Mahasiswa diajak berpikir kritis dan solutif terhadap persoalan nyata melalui pendekatan problem based learning atau PBL. Dan komponen yang ketiga adalah aplikasi strategi. Ini mahasiswa akan merancang strategi pemasaran jasa secara komprehensif, termasuk bauran pemasaran 7P. Dan ada kualitas layanan, kepuasan pelanggan hingga manajemen hubungan pelanggan atau sugar. Selain 3 komponen tersebut, saya menerapkan prinsip pembelajaran DIA. Itu delivery, duration, and decision. Delivery adalah menyampaikan materi secara sistematis dan sesuai RPS. Materi dan ringkasannya dapat diakses oleh mahasiswa melalui sistem pembelajaran dari Etnik Malaysia. Kemudian iteration, berarti saya mendorong interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa, baik dalam kelas maupun melalui forum online. Karena interaksi akan memperkuat pemahaman dan membuat materi lebih lengkap. Dan terakhir, assessment dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan pada tugas, kuis, proyek akhir dan ujian. Pilihan ini dirancang tidak hanya untuk hafalan, tapi juga kemampuan pikir kritis dan aplikatif. Nah, semua pendekatan tersebut dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulus atau PJKL program studi manajemen. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan pertama video pembelajaran mata kuliah pemasaran jasa berikut. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kali ini, biasa kita ya, pertemuan kita kali ini kuliah pemasaran jasa. Kita nanti akan membahas tentang konsep dan karakteristik dari jasa. Jadi di pertemuan pertama sebelumnya kita sudah membahas tentang program kuliah secara pertemuan pertama sekitar kontrak kuliahan, sistem kuliahan, kemudian dan sebagainya, dan sedikit mengantar tentang definisi dari jasa. Sebelum kita masuk ke materi tentang karakteristik dari jasa, ada yang masih ingat tentang pengertian jasa? Perkenalkan saya Maria Pinta. Menurut pendapat saya ya Pak, pengertian jasa itu adalah suatu tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan pemilikan atau sesuatu. Contohnya bisa di bidang pendidikan, itu kan jasa ya Pak. Lalu ada juga transportasi dan ada salon, gojek, dan di bidang kesehatan juga termasuk. Ya, tepat sekali. Jadi yang dimaksud dengan jasa adalah segala aktivitas, segala proses, segala tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak atau orang pada orang lain, pihak lain yang hasil dari proses itu hanya bisa dinikmati dan dirasakan saat proses produk jasa itu berjalan. Jadi endingnya kita tidak dapat memiliki jasa itu, hanya bisa menikmati layanan yang ditawarkan oleh penyedia atau pemberi layanan jasa tersebut. Ada pendapat lain? Saya sebagai dua sendiri, menurut saya jasa itu merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual berupa hal yang tidak berwujud dan tidak mempunyai kemungkinan. Ya, jadi yang membedakan produk jasa dengan produk barang itu tadi ada bahwa jasa ini adalah tidak berwujud atau intangibility, tidak dapat kita lihat wujudnya, bentuknya, tapi kita bisa rasakan manfaatnya, dan tapi juga tidak bisa kita miliki. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang karakteristik dan sifat dari produk jasa tersebut. Sehingga outcome learning dari pembelajaran kita kali ini di sesi kedua, yang pertama adalah
mahasiswa diharapkan bisa lebih memahami secara kritis karakteristik jasa sebagai dasar pembeda dengan produk barang. Kemudian yang lain, mahasiswa mampu menganalisis implikasi karakteristik jasa terhadap strategi masalah jasa dan pengalaman pelanggan. Lalu yang ketiga, mahasiswa bisa menunjukkan kemampuan berpikir aplikatif dan reflektif dalam mengevaluasi masalah nyata dalam hal yang besar. Dan terakhir, mahasiswa memiliki dasar pemahaman untuk menyusun strategi layanan yang sesuai dengan sifat jasa di sesi belajar selanjutnya. Jadi harapannya ketika kita memahami lebih dalam tentang karakteristik dari produk jasa ini, kita bisa mengambil langkah atau membuat strategi dalam memasarkan produk jasa yang ingin kita tawarkan. Ya. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan bahwa jasa ini adalah segala aktivitas, manfaat, puasan yang ditawarkan untuk dijual yang tidak terwujud dan tidak menghasilkan pemilikannya. Jadi contohnya juga disebutkan bahwa contoh jasa bisa di bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, keuangan, hiburan, atau yang sering kita gunakan sehari-hari ada Gojek online dan sebagainya. Itu semua adalah produk jasa. Nah, perbedaan utamanya adalah kalau jasa ini tidak wujud, kalau produk barang ini ada wujudnya. Jadi ketika memasarkan produk barang dan jasa ini ada sedikit perlakuan spesial ya. Kalau memasarkan produk barang itu kan terlihat wujudnya. Bisa kita lihat kekuatannya, kualitasnya, kalau dia butuh tampilan yang baik bisa lihat wujudnya yang glossy dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan jasa. Jadi jasa itu bisa kita nikmati pada saat kita membeli. Jadi proses menikmatinya ya saat kita membeli atau memesan jasa itu. Jadi itu ada suatu sifat jasa ya. Nanti kita akan lebih dalam itu namanya sifat yang tidak dapat dipisahkan dari jasa. Jadi ada 4 karakteristik utama dari produk jasa. Yang pertama itu adalah intangibility ya. Jadi jasa ini tidak wujud, tidak kelihatan, tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba. Sebelum kita beli, sebelum kita pakai, tidak akan bisa dirasakan manfaatnya. Lalu sifat yang kedua adalah inseparability, tidak terpisahkan. Jadi sifatnya tidak terpisahkan. Kita bisa mengkonsumsi pada saat kita misalnya diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Lalu sifat yang lain adalah variability, artinya bahwa variasi produk jasa ini bisa banyak ya. Di satu jenis bidang ini variasinya bisa banyak. Bahkan di satu bidang ketika yang menyampaikan atau mengelola atau memproduksi jasa atau yang membuat layanan yang berbeda orang pun ini yang dirasakan oleh konsumen akan merasa bisa berbeda ya. Ini salah satu sifatnya lebih bervariasi, variasinya lebih banyak. Satu produk yang sama atau satu proses yang sama ketika nanti dikerjakan oleh operator yang berbeda atau orang yang berlainan, bisa saja nanti hasilnya berlainan. Dan ini juga perlu satu strategi bagaimana supaya banyak orang atau diproduksi atau dikerjakan oleh orang yang berbeda, tetapi konsumen bisa merasakan manfaat yang tidak berbeda jauh ya. Nah, salah satunya mungkin dengan membuat standar operasional dan lebih jauh kita. Kemudian yang terakhir dari sifat jasa ini adalah perishability atau tidak dapat disimpan, tidak bisa disimpan untuk digunakan nanti. Jadi kita tidak bisa menyimpan jasa salon untuk kita gunakan nanti ketika kita membutuhkan. Saya mau menyimpan jasa salon ketika saya gondrong, saya akan pakai, tidak bisa ya. Jadi salah satu sifat khas dari jasa ini tidak bisa disimpan. Ya, atau saya mau menyimpan jasa laundry ketika saya punya baju kotor bisa langsung saya gunakan, tidak bisa ya. Jadi jasa laundry, jasa salon, dan jasa-jasa yang lain tidak bisa disimpan, tidak bisa dimiliki, tidak bisa pakai pada saat kita memesannya, jadi bersamaan. Nah, lebih jauh kita akan bahas saja bagaimana cara mensikapi sifat dan karakteristik jasa yang spesial ini. Tadi ada intangibility atau tidak berwujud, tidak memiliki bentuk, tidak bisa disentuh, tidak bisa dirasakan. Nah, bisa dirasakan atau dinikmati saat beli. Jadi untuk karakteristik jasa yang pertama ini yang bisa kita lakukan adalah membuat testimoni yang baik ya, atau meningkatkan pelayanan atau membuat pengalaman pelanggan sehingga pelanggan itu merasa puas, merasa cocok, sehingga secara tidak langsung dia akan memberikan informasi kepada calon pelanggan lain bahwa jasa yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh yang pernah dipakai itu lebih baik atau memuaskan. Jadi
Untuk ini yang sifat tidak berwujud, dia hanya mengandalkan edukasi, kemudian pengalaman dari si pemakai jasa itu dan testimoni dari orang yang sudah menggunakannya. Maka perlu untuk menjaga layanan, menjaga kualitas dari jasa yang dijual atau diproduksi atau yang ditawarkan. Kemudian yang kedua tadi ada tidak terpisahkan atau insubordinate, bahwa konsumsi dan produksi jasa ini terjadinya secara bersamaan. Kualitas dari produk jasa ini sangat bergantung pada si penyedia layanan atau operator atau yang memproduksi atau yang melayani jasa tersebut. Jadi interaksi dengan pelanggan dan penyedia jasa ini perlu agar kualitasnya tetap terjaga. Nah, untuk menjaga agar kualitas jasa ini tetap terstandar, maka perlu standar operasional prosedur. Jadi kita buat pelatihan, kita buat training pada para penyedia jasa itu, pada operatornya, pada yang melayani, buat satu standar ya, satu standar fakturanya harus seperti ini, alatnya harus seperti ini, barang yang dipakai harus seperti ini. Jadi kalau prosesnya seragam, kemudian time schedule-nya atau waktu pelayanannya juga sama, lalu bahan baku dan alat yang digunakan sama, mudah-mudahan harapannya kualitas atau layanan jasa yang dihasilkan juga bisa sama ya. Jadi strateginya adalah dengan membuat standar operasional prosedur yang memang menghasilkan hasil yang berkualitas ya, atau yang dirasa memuaskan ya. Kalau di dalam produk barang itu ada namanya plan to check action, jadi membuat perencanaan, mengerjakan dari perencanaan itu, lalu kemudian melakukan evaluasi dari yang sudah dikerjakan dan membuat standar. Jika hasil yang sudah didapatkan itu bagus sesuai dengan kualitas, maka langkah-langkah itu dijadikan standar. Artinya supaya menghasilkan layanan yang tetap, jalanannya harus standar yang sudah ditrial tadi. Jadi ketika nanti berganti operator, berganti orang atau yang melakukan pelayanan berbeda, hasilnya diharapkan sama ya, atau kalau berbeda tidak terlalu signifikan. Kemudian variasi, variability. Layanan yang diberikan bisa berbeda tiap kali diberikan. Ini hampir sama tadi, bahwa faktor siapa yang memberikan layanan, kemudian kapan waktu layanan dikerjakan, di mana layanan dikerjakan dan bagaimana layanan diberikan, ini akan mempengaruhi hasil yang berbeda. Jadi variasi yang banyak dari produk jasa antara lain tadi, karena jasa bisa dikerjakan oleh banyak orang, banyak operator, banyak sumber daya yang berbeda, sehingga layanannya pun bisa berbeda. Nah tadi bahwa standar kualitas jasa yang ditawarkan bisa dipertahankan ya. Kemudian ini strategi mengatasi ini. Jadi selain pengalaman dari si pelanggan menggunakan bukti fisik, ini juga bisa dilakukan ya sebagai strategi untuk mengatasi sifat jasa yang intangible atau yang tidak kelihatan ini ya. Bukti fisik seperti ada sertifikat, kemudian lingkungan produksinya bisa kita buat nyaman atau kita bisa buat bersih, menarik dan lain sebagainya. Juga bisa dengan logo ya. Jadi mengembangkan branding yang kuat dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ini perlu untuk mengatasi sifat jasa yang tidak berwujud ini. Berbeda dengan produk barang, yang memasarkan produk barang itu kelihatan wujud barangnya, seperti misalkan menjual mobil Pajero Sport misalnya, dalam keadaan bagaimanapun, kalau memang tahunnya itu produksinya masih tergolong baru, dia ditaruh di lapangan, di gedung yang bagus atau di tempat berlumpur ya tetap kelihatannya bahwa itu produk bagus. Pajero Sport harganya ya pasti orang sudah paham ya. Berbeda dengan jasa tadi, jadi karena tidak kelihatan, tidak berwujud, maka perlu ada strategi. Antara lain tadi menampilkan bukti fisik ya. Bukti fisik ini bukti fisik bukan produk layanan jasanya, tapi yang mendukung proses terjadinya layanan jasa ya. Misalkan kalau dokter atau tenaga medis ya, alat yang digunakan steril, kemudian tidak aus, tidak usang, kemudian teknologi terbaru dan sebagainya. Jadi bisa menampilkan alat yang memang memadai, kemudian tempat yang bersih dan menarik. Bila dia memiliki kepakaran, kepandaian
atau keahlian bisa disertakan sertifikat buktinya ini sebagai bukti untuk orang yang akan menikmati ini akan menjadi lebih tertarik ya. Oh ya, di sana sudah bersertifikat, di sana lebih bersih, di sana lebih bagus alatnya, lebih terpercaya dan sebagainya. Tidak mungkin ada kesalahan dan sebagainya. Jadi menggunakan bukti fisik yang mendukung dari produk layanan jasa. Kemudian untuk yang inseparability yang tidak dapat dipisahkan, ini dengan cara meningkatkan pelatihan karyawan untuk menghasilkan pelayanan yang terbaik. Juga bisa digunakan dengan memanfaatkan teknologi seperti chatbot atau layanan digital. Jadi sebelum kita memesan, kita bisa komunikasi dulu atau mencari informasi dulu. Nah, kalau kita memanfaatkan teknologi, maka si calon pemakai jasa bisa lebih mudah untuk googling atau memesan lebih dahulu. Nah, kemudian untuk yang strategi mengatasi variability, perlu ada standarisasi prosedur layanan. Kemudian juga bisa menggunakan otomatisasi dan teknologi untuk meningkatkan konsistensi. Jadi, konsistensi ini perlu agar produknya ini tidak menyimpang terlalu jauh. Nah, kalau produk barang kan sudah terlihat ingin menghasilkan produk yang mempunyai berat 5 kilo, ya itu sudah jelas takarannya pakai timbangan yang kapasitasnya 5 kilo dan terus bisa dengan mudah dibuatnya, beda dengan jasa. Jadi perlu ada standar operasional prosedur. Berikutnya mengatasi traceability dengan menerapkan sistem reservasi dan diskon pada waktu tertentu, kemudian mengoptimalkan kapasitas layanan berdasarkan permintaan. Ini tadi bahwa peran bukti fisik dalam jasa ini penting, dengan contoh logo, desain internal, beragam dan testimoni pelanggan dapat membantu meningkatkan kepercayaan. Contoh, hotel berbintang menampilkan gambar fasilitas mereka untuk menarik pelanggan. Nah, kalau di perhotelan, hotel itu termasuk jasa ya, hanya jasa itu menawarkan jasa layanan tempat menginap. Nah, salah satu triknya atau strateginya bisa memberikan welcome drink seperti fisik layanan yang premium. Ada welcome drinknya, ada cemilan sebelum masuk, ini akan lebih menarik. Atau pelayanan prosedur yang cepat dan profesional, ini juga meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi kalau pelanggan yang sudah menggunakan jasa merasa puas, ada pengalaman yang berkesan, maka penyedia jasa tidak terlalu repot untuk memasarkan jasanya. Dia tinggal memberikan pelayanan terbaik, maka orang akan secara otomatis memasarkan atau menawarkan atau bercerita pada calon taksi seperti taksi online, meningkatkan kepuasan dan sistem saling menguji, dijaga pengunjungnya supaya tetap selalu sopan, atau dan sebagainya. Kalau di maskapai penerbangan bisa menawarkan program loyalitas untuk menarik pelanggan. Di universitas kita sudah menawarkan layanan e-learning untuk meningkatkan fleksibilitas belajar. Jadi dengan adanya e-learning bisa mengakomodir calon mahasiswa yang terlalu sibuk atau waktunya sedikit. Dengan adanya e-learning dia bisa belajar secara jauh. Nah, untuk bidang pendidikan ini bisa menawarkan layanan e-learning ini. Lalu bagaimana peran sumber daya manusia dalam masalah jasa? Pelayanan pelanggan yang ramah dan profesional meningkatkan pengalaman pelanggan. Ya, jadi tadi bahwa jasa ini tidak kelihatan barangnya, yang dirasakan oleh pelanggan adalah layanannya. Jadi sangat penting peran dari sumber daya manusia atau orang yang menyediakan atau membuat layanan jasa ini untuk dia memberikan pelayanan yang profesional, yang berkesan, yang berkualitas, ya, sehingga pelanggan akan merasa puas. Ya. Lalu bagaimana caranya ya, dengan mengadakan pelatihan, kemudian di training untuk tetap menjaga kualitas, sering diadakan diskusi dan sebagainya.
Yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi. Jadi, kita tidak bisa mengelak bahwa teknologi terus berkembang, dan kalau kita tidak bisa memanfaatkan dan tidak menggunakan teknologi, kita tidak jadi perlu memanfaatkan teknologi untuk segala jenis usaha bahkan ya, apalagi di pemasaran jasa ini penting. Jadi digitalisasi layanan ini dapat mempercepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh, punya perbankan, bank digital memang kita transaksi tanpa harus mengantar bank. Bank apalagi berkaitan dengan dana atau keuangan. Kalau bank tidak memanfaatkan teknologi, kalau bank masih menggunakan bank, akan ketinggalan dana mereka. Karena dengan teknologi kita bisa lebih mudah untuk memanggil data sebelumnya atau menggunakan data yang mungkin sudah kelewat harinya, mudah tanpa harus membuka file ya. Jadi kalau ditulis tangan kita harus berubah dan sebagainya. Kalau teknologi kita langsung klik atau ambil yang data yang kita butuhkan. Di pengalaman media sosial dan masyarakat ini sangat berpengaruh. Testimoni pelanggan dan klien lain sangat mempengaruhi keputusan klien. Nah, seperti masalah media sosial meningkatkan daya tarik kliennya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Untuk lebih mengenal dengan materi yang saya sampaikan, saya sudah menyiapkan dua permasalahan. Ini disebut sebagai problem based learning ya, pembelajaran berdasarkan masalah. Saya sudah siapkan dua permasalahan. Nanti ini dua kelompok besar saja. Nanti diambil kesimpulannya, kemudian dipresentasikan. Perwakilan ya, salah satu aja nanti dari dua orang. Dari dua kelompok besar ini, salah satunya bisa menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Untuk siapa yang mau mewakili kelompok satu? Saya akan mewakilkan dari kelompok saya. Pertanyaan yang nomor 3. Apa strategi pemasaran yang cocok untuk mengatasi karakteristik tentang pizza ini? Ya, maaf. Jawabannya dari kelompok saya, gunakan bukti fisik dari klinik yang sendiri maupun dari dokternya. Kebersihan klinik agar keluarga nyaman, dan juga kebersihan alat-alat kesehatannya steril dan memadai. Testimoni pelanggan dan tentang strategi pemasaran untuk klinik yang baru ya, jadi orang yang mau mencoba klinik enggan, maka strateginya bisa membuat tadi menampilkan tampilan klinik yang bersih, yang menarik, kemudian alat-alat yang digunakan juga steril, bersih, kemudian berusaha agar yang pernah menikmati atau pergi ke klinik itu agar mempunyai pengalaman yang berkesan ya, sehingga dia akan secara otomatis tadi disampaikan adanya word of mouth ya, atau penyampaian dari mulut ke mulut. Jadi kalau dia puas, kalau dia berkesan, secara otomatis dia akan bercerita pengalaman itu pada calon pelanggan lain, sehingga pelanggan lain yang sudah diceritakan baiknya itu akan tertarik untuk datang ke klinik tersebut ya. Selain juga harus menjaga kebersihan, apalagi di dunia kesehatan ini penting ya, peralatannya, lingkungannya dan sebagainya harus tetap dijaga, kondisinya tetap menarik, bersih dan higienis ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang kedua, saya akan menjawab diskusi dari kelompok saya. Masalahnya yaitu seorang pelanggan merasa kecewa setelah mencoba layanan message
di tempat baru. Dan pertanyaannya, apa karakteristik jasa yang menyebabkan ketidakpastian ini terjadi? Menurut kelompok kami, karakteristik jasa yang menyebabkan ketidakpastian ini terjadi yaitu intangibility. Kenapa? Karena jasa tidak bisa dicoba atau diraba sebelum dikonsumsi, sehingga pelanggan sulit untuk memastikan kualitas produk tersebut atau jasa tersebut sebelum merasakannya langsung. Baik, terima kasih. Jadi karakteristik jasa ini tadi adalah salah satunya tidak kelihatan ya, intangible. Maka agar layanan message-nya ini bisa berkesan, ya tadi tetap menjaga kualitas layanan atau membuat standar operasional prosedur ya bagi penyedia jasa message ya. Kalau operatornya berbeda, tentu yang dirasakan oleh si penerima jasa message ini akan juga berbeda. Maka perlu ada standar operasional prosedur yang jelas sehingga langkah-langkah pelayanan ini terstandar. Jadi walaupun operator yang berbeda bisa menghasilkan jasa layanan yang kira-kira akan konsisten. Baik, pilihan kita kali ini terima kasih atas segala atensi dan perhatiannya. Sebelum saya tutup, ada tugas yang perlu dikerjakan nanti di rumah. Jadi memilih salah satu bisnis jasa, boleh yang pernah digunakan atau diminati. Kemudian lakukan analisis berdasarkan 4 karakteristik jasa. 4 karakteristik itu tadi ada karakter yang tidak wujud atau intangibility, kemudian karakter yang tidak dapat dipisahkan atau inseparability, kemudian karakter yang berubah atau variability, variasinya banyak, dan terakhir adalah karakter yang tidak tahan lama atau tidak dapat disimpan. Silakan coba dianalisis. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi boleh, jasa apa yang pernah digunakan atau yang diminati juga boleh. Nanti dianalisis berdasarkan 4 karakteristik dari jasa ini. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri akhir kalam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah pemasaran jasa pada program studi manajemen sekolah Semarang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PTT-UKTPT. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikat dosen gelombang 1 tahun 2020. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.